Nah, ayah bunda, setelah kita tahu tentang bahwa berat ringannya beban pengasuhan ditentukan oleh kebahagiaan seorang ibu, maka bagaimana sekarang membuat diri kita menjadi seorang ibu yang senantiasa berbahagia dalam setiap keadaan? Maka lakukanlah langkah berikut ini, yaitu change your mindset, yaitu lakukan perubahan cara pandang dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Ibunda Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah perempuan yang memiliki kemampuan switch on, saya sebutnya. Otaknya itu mampu bisa menerima keadaan dengan sangat cepat, dan cara pandangnya tentang sesuatu itu begitu luas dan sangat nerimo dengan takdir Allah. Satu hal yang paling berat dalam hidup kita adalah ketika kita menjalankan rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada kodok dan kodar. Nggak mudah loh untuk bisa menjadi orang yang mudah menerima takdir. Nah, bagaimanakah perjalanan penerimaan takdir Siti Hajar terhadap dirinya dan ia mampu mengubah mindset dengan cara berpikir yang open mind? Yang pertama adalah Siti Hajar adalah perempuan yang sesungguhnya datang dari keturunan Raja Negeri Kan'an. Dia mengatakan, "Satu hari yang lalu aku adalah seorang putri raja. Tapi sekarang aku adalah seorang budak perempuan muda yang menjadi budak bagi negeri Mesir." Jadi pada saat itu dia langsung switch on, sadar diri. Aku tuh gak punya apa-apa lagi. Keluargaku sudah habis diberangus. Bahkan satu-satunya dari sukunya yang masih tertinggal hanyalah dirinya. Dan dia hidup sebatang kara. Kalau kita lihat dari kondisi ini, mungkin Siti Hajar tidak akan pernah jadi perempuan bahagia kecuali dia menjadi orang yang menderita karena tinggal dirinya sendiri. Tetapi dia mampu melakukan switch on atas cara pandangnya. Dia langsung katakan, dulu aku raja tapi putri raja, tapi sekarang aku adalah seorang budak, dan dia terima takdirnya menjadi budak. Dan rupanya itulah yang membuat beliau akhirnya bertemu dengan keajaiban demi keajaiban, yaitu diantaranya bertemu dengan Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Nabi Ibrahim dan Siti Sarah terusir disebabkan sang raja tak mampu menodai Siti Sarah, maka akhirnya Siti Hajar dibawa. Pada saat itu pula ia pun menerima takdir. Dia langsung switch on. Sekarang dia menjadi budak yang merdeka. Bahkan dia bersyukur yang tadinya hidup sebatang kara, sekarang dia hidup menjadi keluarga kenabian. Dan dia belajar tauhid dari dua orang mulia ini, yaitu Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, beliau melakukan kembali switch on, yaitu mengubah cara pandangnya ketika tiba-tiba Siti Sarah menginginkan agar Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar supaya punya keturunan. Dan itu gak mudah bagi Siti Hajar yang sudah terlanjur menganggap keduanya adalah ayah dan ibunya. Tapi dia terima takdir Allah itu. Dan ketika bayi telah dilahirkan, Siti Sarah sangat mencintai Ismail. Demikian juga dengan Ibrahim alaihissalam mencintai Ismail. Apalagi Siti Hajar. Tapi takdir Allah harus memisahkan mereka semua. Penyebab yang membuat Siti Hajar berpindah dari Palestina sampai ke Bakkah atau negeri Mekah bukan karena kecemburuan Siti Sarah, tetapi karena Allah menginginkan mereka diuji ketauhidannya. Dan itu bukan hal yang mudah bagi tiga orang mulia ini. Maka berangkatlah Siti Hajar bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah padang gersang yang tak seorang pun bisa menjumpai mereka. Dan tidak ada bekal makanan. Bahkan sampai Nabi Ibrahim berdoa dari atas puncak bukit Kubais, "Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku di negeri yang tidak ada apapun untuk bisa dimakan. Maka jadikanlah mereka orang yang senantiasa sholat untuk bersujud kepadamu di dekat rumahmu. Dan anugerahkanlah kepada mereka rezeki berupa makanan dan buah-buahan." Hingga akhirnya negeri Mekah sampai hari ini menjadi negeri yang sangat berkelimpahan. Nah, yang menarik adalah ketika Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Mengapa kau letakkan kami di sini?" Ibrahim tidak menjawab. Lalu Siti Hajar mengubah kembali mindset berpikirnya. "Apakah Allah yang memerintahkanmu meletakkan kami di sini?" "Betul, Allah." Maka segera Siti Hajar mengatakan, "Pergilah ya Ibrahim, suamiku. Niscaya Allah tak akan pernah mengecewakanku dan ia akan selalu mencukupi segala keperluanku." Nah, ini adalah sebuah
pelajaran berharga bagaimana kita melihat seorang perempuan tegar, tangguh, dan akhirnya dari keturunannya kelak mendapatkan keturunan mulia yang luar biasa, menjadi khatamun nabiyyin, yaitu penutup para nabi, lahir dari garis keturunannya. Dan Masya Allah, Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim pergi, dia mengatakan bahwa aku akan didik anakmu untuk mengenal tentang Allah. Dan aku tahu suatu hari kau akan kembali lagi ke sini. Dan ini adalah lenteraku, lentera yang aku nyalakan. Dan aku ingin dengan tanganmu sendiri engkau memadamkan lenteramu ketika kau kembali ke sini. Siti Hajar masih tetap optimis bahwa suaminya akan kembali. Dan ketahuilah, sesungguhnya sejak saat itu Siti Hajar tak pernah lagi berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam sampai hari kematiannya. Karena Ismail selanjutnya dibesarkan oleh ayah dalam peristiwa penyembelihan dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah ayah bunda, bahwa kemampuan untuk mengubah cara pandang ini kita terinspirasi dengan manusia mulia ini. Jadilah perempuan yang open mind, mengembalikan segala perkara apakah Allah yang mengatur semua urusan. Nah, untuk mengetahui cara mudah kita untuk switch on, berpikir yang mudah untuk kita lakukan, kita lihat share screen berikut ini. Ya.